wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya ambil mouse saya, Bu, dilarikan. Saya izin sebentar. Mohon maaf ini, Bu. Belakangan ini mengajarnya banyak gangguan sana sini. Oke, alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali kita sudah selesai membahas surah Ali Imran. Jadi banyak sekian kisah yang kita bahas di dalam surah Ali Imran. Itu salah satunya menceritakan tentang peperangan. Menceritakan tentang bagaimana perjuangan orang-orang yang beriman bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agama Islam. Maka di dalam ayat ini, yang sebelumnya ketika kita membaca akhir dari surah Ali Imran, coba dibuka Ali Imran ayat 200. Ayat berapa Ustadz? Imran 200. Ya. Ayat berapa? Ali Imran ayat ke-200. Ayat berapa? Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya ciri-ciri kesuksesan, ciri-ciri keberhasilan ketika kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kita akan baca, karena sebelumnya itu menceritakan tentang perperangan. Maka di dalam perang, seorang pasukan prajurit itu dituntut untuk bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mematuhi perintah. Karena apa yang terjadi ketika perang Badar, siapa yang menang, ibu-ibu? Ketika perang Badar, siapa yang menang? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Perang Uhud? Kaum muslimin. Ya, ketika perang Uhud, apa yang terjadi ketika itu? Kaum muslimin kalah. Apa yang terjadi? Karena tidak kepatuhan mereka terhadap pimpinan perang.
Yang seharusnya ketika itu dikatakan jangan turun dari Bukit Uhud selama belum ada instruksi, selama belum ada perintah, maka jangan turun. Apa yang terjadi ketika itu? Pasukan pemanah galau, pasukan pemanah khilaf. Kenapa? Karena dengan adanya godaan duniawi, yaitu harta rampasan perang. Sehingga mereka menganggap bahwa ketika itu mereka sudah menang. Akhirnya pasukan dari musuh naik dari belakang dan memanahi dari atas Bukit Uhud ketika itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalahan yang terjadi. Bahkan dikabarkan ketika itu giginya Rasulullah dan Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Karena salah satunya tidak sabar dan tidak takwanya pasukan pemanah ketika itu. Maka di ayat 200, ini pagi tadi kita bahas ayat 200 surah Ali Imran. Masih ingat nggak pagi tadi, Bu? Ini materi di bagian mana ini? Ali Imran 200. Wow, syukur ketemu wow. Ya, wow ketemu wow. Pengecualian idgham mutamasi lain. Sudah lupa. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, di dalam ayat 200 saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi yang pertama kita di sini wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimanan. Kemudian bersabarlah kamu, kita disuruh bersabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Sekarang kata-kata sabar kemudian diperintahkan lagi kuatkanlah kesabaranmu. Tidak ada orang mengambil contoh kesabaran dari orang lain. Atau bahasa kita sehari-hari, contoh kalau kita disakiti ibu-ibu. Si A disakiti oleh si B. Kemudian si C datang lagi mengkompori, memanasi. Kalau seandainya saya yang digitukan, mungkin saya habisin dia. Ada nggak kata-kata seperti itu sering kita dengar, Ibu? Ada, Ustaz. Seharusnya apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Kita lihat orang-orang yang ketika disakiti mereka bersabar. Wasabiru. Kenapa mereka bisa jadi orang sabar? Bukan malah kita memberikan kata-kata yang memanasi, membuat suasana jadi tidak baik. Kalau seandainya aku yang digitukan, aku udah gak akan sabar, mungkin aku habisin dia. Ada orang yang seperti itu, Bu, ya. Untung saja kamu, kalau aku mungkin habis. Ada di ayat ini, orang yang sukses itu ketika dia sabar, kalau seandainya diri kita belum sabar, yang pertama kita dituntut sabar. Nah kalau seandainya diri kita bukan orang yang sabar, wasabiru, belajarlah kesabaran dari orang yang sudah sabar. Ini kalau mau kita jadi orang sukses. Sabar apapun, dalam segala apapun. Hal-hal yang kita jalani kalau nggak sabar itu nggak sukses. Warabitu, dan tetaplah siaga di negeri perbatasan negerimu. Jadi warabitu itu seorang pasukan kuda berkuda ketika itu. Robit itu adalah menjaga kawasan perbatasan negara. Itu ketika itu warabitu. Tujuannya untuk apa, Ibu? Contoh di antara perbatasan negara Indonesia, Malaysia pasti ada situ TNI atau tentara yang menjaga kawasan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan keamanan. Untuk keamanan salah satunya. Maka di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang yang beriman, kita disuruh untuk belajar sabar. Kalau kita nggak jadi orang sabar, belajar sabar dari orang lain. Warabitu. Di dalam ayat ini bersiaga di perbatasan negerimu. Tujuannya bahwa apa? Menjaga keamanan itu pasti dikhawatirkan ada musuh yang masuk ke negara kita. Maka di dalam ayat ini, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, sadarlah bahwa di dunia ini ada musuh yang selalu mengintai kita, ada musuh yang selalu menggoda kita, agar kita terjerumus dalam keburukan. Maka wattaqullah, disuruh lagi kita bertakwa,
la'allakum tuflihun. Agar engkau menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, ini penutup dari kisah surah Ali Imran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa ini banyak menceritakan perempuan, hak-hak perempuan, kewajiban-kewajiban perempuan. Maka di dalam surah An-Nisa ini nama lain dari surah An-Nisa adalah An-Nisa'ul Kubra. Nama lain dari surah An-Nisa apa tadi, Ibu? An-Nisa'ul Kubra. Kubra itu lawannya apa, Ibu? Sugro. Berarti ada sugronya. Apa nama lain surah An-Nisa'us Sughra? Ada yang tahu, Ibu? Surah At-Talaq. Surah At-Talaq itu nama lain dari surah An-Nisa'us Sughra. Tolak itu, kalau cerita talak itu ceritanya ke siapa, Ibu? Cerai. Ya, ke perempuan juga. Jadi dalam surah At-Talaq itu banyak ceritanya perempuan. Dalam surah An-Nisa ini kan Nisa artinya wanita, ya, Bu ya? Ya, wanita dewasa. Nisa itu. Wanita dewasa. Yang menceritakan tentang perempuan juga. Kemudian dalam ayat surah An-Nisa ini juga menceritakan tentang anak yatim. Kira-kira apa kaitannya antara surah Ali Imran dengan surah An-Nisa? Munasabah atau korelasi, hubungan antara surah Ali Imran dengan surah An-Nisa, Ibu? Ada yang tahu, Ibu? Oke, sekarang kita balik ke surah Ali Imran biar nyambung ceritanya. Jadi tadi dalam surah Ali Imran yang kalah berperang siapa, Ibu? Kaum muslimin. Biasa yang berperang itu laki-laki atau perempuan kebanyakan. Laki-laki. Ketika itu kan kalah. Jadi banyak yang meninggal. Sehingga para wanita jadi apa ketika itu? Jadi janda. Kemudian anaknya jadi apa, Ibu? Yatim. Nah, maka dalam surah An-Nisa ini menceritakan bagaimana kelanjutan dari surah Ali Imran. Yang ketika itu menceritakan tentang pasukan, yang ketika itu pasukannya kalah karena mereka tidak takwa dan tidak sabar. Maka di dalam surah An-Nisa ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan surah sebelumnya yang menceritakan bagaimana hak-hak wanita. Karena ketika itu pada masa terjadinya perperangan, banyak sekali kaum wanita yang ketika itu ditinggalkan oleh suaminya tidak mendapatkan hak-hak mereka. Tidak mendapatkan harta peninggalan dari suaminya. Bahkan anak-anak mereka yang yatim itu menjadi terlantar. Maka di dalam surah An-Nisa ini menceritakan tentang bagaimana anak yatim dan wanita. Sudah nyambung ceritanya, Ibu? Kaitannya? Sudah nyambung, ya. Sekarang saya tanya, ada berapa ayat surah An-Nisa ini? Ada? 176 ayat. 176 ayat. Turunnya di mana, Ibu? Madinah. Madinah. Jadi salah satu ciri-ciri ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu biasa diawali dengan kata-kata apa, Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ciri-ciri ayat yang diturunkan di Mekah, ya ayyuhannas. Nah, ayat ini ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang didahului oleh ya ayyuhannas, tapi dia dinamakan surah Madaniyah. Jadi ada beberapa surah yang ketika itu seharusnya ya ayyuhannas, itu seharusnya secara syarat dia ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Karena ketika itu orang-orang yang di Mekah belum banyak beriman. Jadi Allah memanggil wahai manusia. Tapi ketika di Madinah sudah banyak orang beriman, maka Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di dalam ayat ini
masih banyak dalam ayat ini menggunakan kalimat ya ayuhan nas tapi turunnya di Madinah. Jadi ada beberapa surah yang memang didahului oleh ya ayuhan nas tapi turunnya di Madinah. Tahun keberapa ayat ini turun Ibu? Berapa Hijriah? Yaitu tahun keempat Hijriah. Ayat ini turun tahun keempat Hijriah. Kemudian apa saja kandungan dari keseluruhan surah An-Nisa ini menceritakan tentang apa saja? Yang pertama yaitu tentang keimanan, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama isinya apa Ibu? Keimanan, tauhid. Tauhid yaitu tentang membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu isi dari kandungan surah An-Nisa ini tentang keadilan. Keadilan apa? Keadilan hak-hak wanita, perlunya perlindungan terhadap wanita, kemudian hak waris terhadap wanita. Karena ketika itu para wanita itu nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan dari suaminya yang sudah meninggal. Karena dalam ayat ini memberikan keadilan bagi para wanita, mereka tetap juga dapat bagian dari warisan. Kemudian ayat isi kandungan di dalam ayat ini yaitu tentang taat kepada yang berwenang. Menceritakan bahwa kita harus taat kepada yang berwenang. Contohnya yaitu kepada pemimpin, kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin, kepada aturan-aturan yang dibuat. Selagi aturan itu kalau Allah dan Rasulnya jelas kita harus ikuti. Tapi ketika kalimat pemimpin wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu tidak ada kata ati'u. Sedangkan yang digunakan kalimat ati'u itu adalah ati Allah wa ati Rasul. Maka selagi pemimpin itu tidak mengarahkan kepada keburukan, tidak mengarahkan kepada kerusakan, tidak mengarahkan kepada kezaliman, maka kita harus patuhi. Kemudian taat kepada yang berwenang juga, contohnya seorang suami juga, bagaimana para wanita itu harus taat kepada suaminya selagi suaminya tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah melanggar syariat, maka harus diingatkan. Kemudian isi kandungan dari surah An-Nisa ini yaitu tentang menceritakan siapa saja lawan-lawan Islam. Termasuk yang sudah kita bahas, orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang yang sedang memanas Israel ya Bu ya. Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya Israel itu. Ya Bani Israil azkuru ni'amati allati. Kita sudah bahas juga dulu di surah Al-Baqarah. Kemudian isi kandungan dari surah An-Nisa ini yaitu menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa kita pelajari kisah-kisah umat terdahulu Ibu? Supaya apa? Ambil pelajaran. Suri ke lautan. Ibu-ibu boleh Pelajaran yang jelek ditinggalkan. Sore ke lautan Ustaz. Sauri. Suri ke lautan. Surah Yusuf ayat 111. Surah Yusuf ayat 11. Silakan siapa yang mau baca Ibu? 111 atau 11 Ustaz? 111 penutup surah Yusuf. Silakan siapa yang baca Ibu? Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Nah, nunnya nggak ada bu. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Baca terjemahnya. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Atau Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Jadi tujuan dari kisah itu yaitu agar kisah itu menjadi pelajaran, agar mempunyai penjelas. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah itu mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab itu orang yang berpikir secara mendalam. Maka haditsai, tapi kalau seandainya berpikir dia tidak mendalam, dia hanya menganggap kisah itu sebagai dongeng saja. Tapi bagi orang yang berpikir secara mendalam, maka akan dia dapatkan hikmah dari setiap kisah yang ia baca. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi cerita Quran ini bukan dongeng yang dibuat-buat, bukan sembarangan cerita. Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Quran ini menceritakan dari kisah-kisah yang sebelumnya. Menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu, tadi saya katakan bahwa dalam surah An-Nisa ini, sebagian dari isi di dalamnya adalah menceritakan kisah-kisah. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita baca. Jadi saya katakan juga dalam surah An-Nisa ini menceritakan wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya. Kemudian di dalam ayat ini juga tadi menceritakan anak yatim, saya katakan. Apa pengertian dari anak yatim? Siapa yang dikatakan anak yatim itu? Yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Ibu-ibu ada nggak yang sudah tidak ada bapaknya lagi? Ada saya. Kira-kira disebut anak yatim tidak ibu-ibu? Ibu yatim. Apakah masih bisa ibu-ibu disebut anak yatim? Ibu yatim. Ada Ustaz ini yang janda balik gak yatim. Ibu yatim. Jadi anak yatim itu gimana cara memahaminya ibu? Yang masih kecil belum balik. Ya, jadi kan ada terkadang ibu-ibu menyantuni anak yatim. Ada ibu-ibu menyantuni anak yatim, ada pernah atau dengar orang menyantuni anak yatim? Nah, Jadi yang dikatakan anak yatim itu anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, kemudian anak tersebut belum usia baligh. Kalau dia sudah berusia balik, itu enggak anak yatim lagi namanya. Jadi kalau ibu mengaku anak yatim, ibu udah nggak anak yatim lagi. Ibu yatim gimana? Takut balik. Beranak berarti janda yatim. Jadi yang namanya yatim itu sampai usia balik saja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, apa yang dinamakan anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, kemudian anak tersebut belum bisa atau belum paham mengurus harta. Standarnya bukan balik, tapi belum bisa mengurus harta.
Contoh, ada nggak anak-anak yang ditinggalkan bapaknya, tapi bapaknya itu kaya raya? Ada. Ada gitu ya. Bapaknya kaya raya, tiba-tiba anaknya masih kecil meninggal. Kemudian pasti kalau otomatis harta warisannya banyak Ibu ya. Iya. Ya, harta warisannya banyak. Kemudian dalam ayat Quran ini diperintahkan kalau seandainya anak yang belum usia baligh itu dia belum berhak menerima harta waris dari orang tuanya. Kenapa? Karena belum mengerti. Coba bayangkan Ibu, kalau seandainya bapaknya punya perusahaan yang banyak, tiba-tiba diserahkan ke anaknya yang usianya 10 tahun atau 9 tahun. Kira-kira bisa nggak ngurusnya? Tidak. Nah, jadi para ulama ada berbeda pendapat tentang bagaimana kalau seandainya anak itu masih usia belum balik, apakah harta warisannya itu langsung diserahkan? Tidak. Diserahkan dulu kepada walinya atau orang yang menjaganya. Sampai kapan harta itu diserahkan? Sampai anak itu balik, itu syarat yang pertama. Itu yang dikatakan yatim. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dikatakan yatim itu sampai anak itu benar-benar bisa mengurus harta. Contoh, ada anak sudah balik usia 15 tahun. Anggaplah 15 tahun ya Bu ya. Kalau tadi seandainya orang tuanya meninggalkan perusahaan yang besar, kira-kira anak usia 15 tahun udah bisa gak ngurus perusahaan yang besar itu? Belum juga. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan baligh itu sampai benar-benar anak itu dia sudah mengerti tentang bagaimana mengurus harta. Baru harta itu diserahkan kepadanya. Maka kalau kita melihat ibu-ibu, orang yang menjaga harta anak yatim itu di An-Nisa ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. An-Nisa ayat keduanya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Jadi ini kalau seandainya terdapat kondisi di lapangan, ada orang tuanya kaya raya, anaknya belum dewasa. Tadi kan cerita kita tadi perang Uhud ya Bu ya. Ya, Perang Uhud rupanya pasukan perang itu punya anak yang masih belum dewasa, anaknya masih kecil. Jadi hartanya mungkin pasukan perang tersebut ada yang kaya raya. Maka jangan langsung diserahkan hartanya. Sampai kapan harta itu diserahkan? Sampai mereka sudah tumbuh dewasa. Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Jadi orang yang menjaga itu ketika itu memang ada anak yatim yang ditinggalkan. Pertama dia punya kebun kurma. Kemudian ada anak yatim tersebut bapaknya punya domba yang banyak. Kalau sekarang mungkin kambing atau lembu. Kan kalau diserahkan waktu kecil kira-kira anak itu paham nggak Ibu? Ya, diserahkan sama walinya. Tiba-tiba ketika anak itu sudah dewasa, rupanya yang menjaganya selama ini ditukarkannya dengan domba yang buruk, dengan pohon kurma yang buruk. Maka itu tidak boleh. Maka serahkan apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya, yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jadi nggak boleh. Sesungguhnya tidak menukar dan memakan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka ibu-ibu, di ayat kelima, dalam surah An-Nisa ayat kelima Ibu. Silakan ibu yang mau baca An-Nisa ayat kelima. Bais. Tak kayak Noni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama Allati, ulangnya dari allati jangan Allah. allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum Punya qawlan panjang, lunya panjang. Wa qulu lahum ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bila mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Jadi anak-anak yang belum paham. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi kalau ditanya ibu-ibu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Jadi dalam ayat ini ibu-ibu adalah salah satu perintah dibolehkannya seorang yang menjaga harta anak yatim itu untuk mengembangkan hartanya. Contoh seperti ini ibu. Bapaknya meninggal dunia meninggalkan harta 100 juta. 100 juta rupiah. Anaknya masih berusia 2 tahun. Kira-kira kalau sampai usia dewasa 15 tahun, berapa tahun berarti ibu jaraknya? Dari 2 tahun ke 15 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Kira-kira uang yang 100 juta itu kalau dipakai makan, dipakaikan beli baju, kira-kira habis nggak hartanya? Kurang. Habis mungkin ya Bu, 13 tahun. Kurang Ustaz. Ya mungkin kurang ya Bu ya, dengan harga sekarang yang mahal-mahal. Mungkin kurang. Ya. Dalam 13 tahun mungkin bisa kurang. Maka di dalam ayat ini bagi seorang yang memelihara anak yatim atau walinya, diperbolehkan kita memutarkan uang itu, dan keuntungan yang didapatkan dari uang itu, itulah yang dipakai untuk kesehariannya, untuk makannya, untuk belanja pakaiannya. Nah, bisnis apa kira-kira? Ini kita juga harus hati-hati karena harta anak yatim. Bukan sekedar berdagang, tiba-tiba kita, yang penting saya punya kerjaan, saya pakai sajalah harta anak yatim. Tidak. Yaitu kira-kira kita harus berpikir bisnis yang harta modal awalnya itu tidak berkurang ketika kita kembalikan. Contoh kalau zaman sekarang apa ini Bu? Bisa mungkin buat kontrakan. Harga tanah kira-kira usia anaknya 2 tahun atau dibelikan tanah bisa Ibu ya. Contoh orang tuanya punya uang 100 juta. Dibelikanlah sekarang mungkin dapat tanah 2 rantai atau 3 atau setengah hektar seperti itu Ibu dapatnya. Kira-kira kalau 11 tahun ke depan tanahnya semakin naik. Atau di tanah yang sudah dibeli disewakan ke orang. Maka hasil dari sewa itu bisa dipakaikan untuk biaya hidup anak tersebut. Atau jadi tadi juga dibuatkan rumah kontrakan atau rumah sewa atau kos-kosan. Maka ketika nanti anak itu perlu uang, kira-kira harga tanahnya semakin naik, biaya bangunan kos-kosannya juga semakin naik, dan selama dia tumbuh dewasa bisa diambil dari uang keuntungan sewa kos-kosan tersebut. Ini satu, bagaimana cara kita memanfaatkan atau menjaga harta anak yatim. Atau juga bisa dibelikan sawah atau kebun sawit juga contohnya. Sawah atau kebun sawit. Jadi hasil keuntungannya itu tetap bisa dipakai untuk biaya kehidupan anak itu sampai dia tumbuh dewasa. Nah nanti 13 tahun ke depan, maka
harga tanahnya juga semakin Itu cara kita menjaga harta anak yatim, Ibu ya. Ini salah satunya bagaimana kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaikan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Juga ketika kita ibu-ibu membalikkan harta anak yatim, jangan sampai sakiti hati mereka, atau saya kan sudah jaga kamu, saya sudah putarkan uang kamu, sini keuntungannya setengah. Nah, jangan. Pakai kata-kata yang baik. Kalau memang mereka ingin memberikan kepada kita, boleh kita terimanya. Maka di dalam ayat ke-6 Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi maksud di sini bagaimana ibu-ibu? Kan harta itu ingin kita kembalikan kepada anak yatim. Mungkin dia sudah tumbuh dewasa, ingin berkeluarga. Maka seorang wali tadi menjagakan hartanya. Kalau seandainya anak yatim nggak punya harta gimana ibu? Jadi nggak seribet ini bu ya. Nggak ada yang diurus. Ini anak yatim yang banyak hartanya dalam ayat ini. Jadi ini anak yatim yang memang ditinggalkan banyak harta oleh kedua orang tuanya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika mereka menurut pendapatmu mereka telah cerdas, bahasanya cerdas bukan pandai ya Bu ya. Cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Gimana cara mengujinya Ibu? Contoh sederhana. Menguji tentang agamanya Ustaz. Ini menguji tentang keuangan Ibu. Ya, contoh nih, Ibu ada nggak anak-anaknya yang kuliah Ibu? Ada. Dikasih uang. Ya, kira-kira Dikasih modal. setiap bulan ada nggak dikasih uang Ibu? Ada. Anak saya. Kalau anak yang mungkin sekedar lurus-lurus saja, mungkin kita tetap belajarnya bagus, pandai. Ya setiap bulan dia pakai uang makan, bayar uang kos, bayar uang jajan, bayar uang kuliah. Tapi ada anak yang cerdas satu tingkat di atas itu. Bagaimana anak yang cerdas? Kita menguji keuangan anak kita cerdas atau pintarnya Bu ya. Dikasih uang jajan contoh 1 bulan 1 juta. Dia menghemat. Saya pakai 500.000 sajalah. 500.000-nya untuk apa? Diputarkannya untuk dagang. Mudah-mudahan kalau seandainya berdagang itu berhasil, maka bulan berikutnya dia nggak ada perkiriman lagi dari orang tuanya. Amin. Nah, anak yang seperti ini dikatakan cerdas. Maka untuk menguji anak yatim itu dikhawatirkan dia tidak bisa mengurus harta orang tuanya, maka di dalam ayat ini disuruh diuji dulu. Gimana cara ngujinya Bu? Jangan diserahkan seluruh harta orang tuanya. Contoh dikasih dulu, mungkin orang tuanya punya harta 100 juta tadi saya katakan. Kasih dulu 10 juta. Kira-kira 10 juta ini untuk berpoya-poya, beli baju yang bermerek, jalan dengan kawannya sana sini sehingga habis, baru setengah bulan sudah habis. Maka kalau kita melihat anaknya yang seperti itu, jangan serahkan uangnya. Jadi begitu cara. Ibu-ibu kan sebenarnya kan yang punya anak kuliah juga bisa menguji anak ibu. Apakah setiap dikasih uang hanya sekedar habis-habis gitu saja, atau anak itu cerdas bisa memutarkan uangnya. Maka di dalam ayat ini kita bisa menguji. Baik anak kita juga kita bisa uji keuangannya. Dia cerdas nggak mengelola keuangan? Atau sekedar dikasih habis, besok bulan depan minta lagi, bulan depan minta lagi, gitu-gitu saja.
Malah nggak cukup sebulan, Ustaz. Malah nggak cukup sebulan ya. Sebulan Iya, buat iya. buat jualan pulsa kita montane nggak bisa bayar. Nggak nyala. Gimana Ibu? Buat jualan pulsa? Iya, bayar. Utang-utangnya ke teman udah nggak bayar. Berarti berbisnisnya harus belajar lagi tuh. Ya, betul. Itu ya Bu ya. Jadi cara mengujinya bagaimana anak yang cerdas. Maka serahkanlah hartanya kepada mereka kalau mereka sudah cerdas. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Jadi kita juga nggak boleh memakan harta anak yatim melebihi kepatutan. Contoh, kalau seandainya orang yang menjaga anak yatim tersebut dia kaya raya, boleh nggak memakan harta anak yatim tersebut, Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya yang jaga anak yatim tersebut orangnya miskin, boleh nggak ngambil harta anak yatim itu sebagian? Boleh. Tidak. Boleh, tapi sepatutnya. Ya. Contoh seperti ini saya umpamakan ibu-ibu. Ibu-ibu sering kumpul-kumpul kemudian makan-makan. Iya benar Ibu. Kira-kira biaya makan-makan itu patungan atau gimana Ibu? Patungan. Kadang patungan, Patungannya kadang contoh dipatokkan $10 contoh Ibu ya. $10. Ada berapa orang ibu-ibu? Ada 30 orang. Semua jumlahnya $10, $10. Begitu makanannya sudah siap, apakah ibu-ibu memakan dari 30 orang itu jumlah nasinya, jumlah sayurnya, jumlah lauknya sama yang dimakan? tidak. Contoh ibu A mungkin makannya cuma 2 sendok. Ibu B kelaparan makannya 2 piring. Ibu C makannya 1 piring. Kira-kira ibu-ibu yang 2 sendok tadi mengikhlaskan nggak makan ibu-ibu yang 2 piring jatahnya lebih banyak? Ada yang gerundel. Nggak tahu tapi gerundel. Nggak tahu. Ayo sih gerundel. Tapi kan biasanya kan seperti itu ya Bu ya. Kalau ibu-ibu patungan tiba-tiba atau makan bersama. Ini kita ada ustadz mau datang, contoh buat pengajian di lapangan, kita beli pisang, beli buah, beli sayur, beli ayam. Tiba-tiba makan bersama, patungannya $10. Di antara 30 ibu itu 30 orang, ada yang makannya 3 sendok, ada yang 10 sendok, ada yang 15 sendok, ada yang 20 sendok. Maka kalau secara sepintas kan uangnya sama tapi makannya tidak sama. Kan nggak adil ya Bu ya? Ya. Tapi ibu-ibu sebenarnya tetap ikhlas ya Bu ya. Jelas. Nah begitulah sebenarnya juga menjaga harta anak yatim. Kalau yang menjaganya miskin. Boleh dia contoh ibu-ibu. Kan ribet nih. Ada anak yatim tinggal satu rumah sama kita. Kita mau masak nasi. Masak dulu punya kita. Habis itu karena takut tercampur harta anak yatim. Masak nasi lagi 2 kali untuk jatah dia. Kira-kira repot nggak Bu? Repot. Terus mau masak ikan atau masak sayur, masak dulu untuk keluarga kita. Baru lagi dipisah lagi. Ini untuk anak yatim lain lagi masaknya. Boleh nggak kira-kira makanan orang rumah dengan anak yatim digabungkan jadi satu kuali, campur aduk? Boleh. Boleh. Tapi itu tadi dikatakan mungkin kan kita akan ada termakan harta anak yatim. Mungkin anak yatimnya makannya cuma 2 sendok. Yang tuan rumahnya makannya 10 sendok. Kan termakan harta anak yatim sedikit di dalamnya. Maka kalau untuk kebutuhan pokok itu diperbolehkan hanya secukupnya saja. Tapi kalau seandainya orang yang menjaga harta anak yatim, beli sepatu branded dari harta anak yatim, beli baju branded dari harta anak yatim, wah saya ini udah jaga anak yatim, saya nggak punya motor, saya ambillah uang anak yatim untuk beli motor, itu nggak boleh. Karena bukan kebutuhan pokok. Jadi kalau orang yang nggak punya itu diperbolehkan. Maka dalam ayat ini, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Jadi berarti dibolehkan, tapi tidak boleh melebihi batas kepatutan. Contoh untuk bergaya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Oh ini kan sebentar lagi harta mereka mau anaknya sudah mau dewasa. Sebentar lagi hartanya kan saya pulangkan.
saya belanjalah yang mahal-mahal supaya nanti ketika saya pulangkan hartanya tinggal sedikit. Itu nggak boleh. Maka barang siapa di antara pemelihara itu mampu, wa man kana ghaniyan falyastafif, maka barang siapa yang menjaga anak yatim itu orang kaya, maka hendaklah dia menahan diri supaya tidak memakan harta anak yatim itu. Jadi kalau yang jaga itu orang kaya, cukuplah harta kita saja yang kita makan, jangan ganggu harta anak yatim. Tapi wa man kana ghaniyan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau seandainya yang jaga itu orang fakir, maka makanlah harta anak itu secara ma'ruf, sewajarnya saja. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Maka apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu akan adakan saksi dan cukuplah Allah menjadi pengawas. Jadi ketika ibu-ibu menerima harta dari anak yatim, harus ada saksi dicatat. Oh, bapaknya ninggalkan uang 100 juta. Ada saksinya. Karena anak itu mungkin masih usia 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun belum ngerti. Kemudian suratnya disimpan, kemudian saksinya sudah tahu. Ketika nanti mengembalikan harta anak yatim tersebut, harus juga mendatangkan saksi. Supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Jadi ini tadabbur kita menceritakan tentang anak yatim. Tadi juga ada cerita anak yatim, bagaimana anak yatim boleh nggak, baik nggak anak yatim itu dipoligami, Ibu? Itu di ayat kedua. Anak yatim yang sudah tumbuh dewasa baik nggak dipoligami? Kasihan. Itu di dalam ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum walad, di ayat kedua. Maaf, di ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau anak yatim itu ditinggalkan orang tuanya, kira-kira kasih sayangnya sempurna tidak, Ibu? Tidak. Berkurang kasih sayang. Kalau seandainya dia sudah tumbuh dewasa, tiba-tiba suaminya mempoligaminya, kira-kira kasih sayangnya semakin kurang juga tidak, Ibu? Tidak. Maka bagaimana Quran menjaga perasaan anak yatim yang sudah dari kecil, kurangnya kasih sayang oleh orang tuanya, maka sampai tumbuh dewasa, lebih baik ketika dia dari kecil sudah ditinggal orang tuanya, jangan lagi setelah dewasa, kasih sayangnya juga terbagi-bagi. Maka di dalam ayat ini, daripada engkau menikahi anak yatim, engkau poligami, boleh masna wa sulasa wa ruba', maka lebih baik wanita yang tidak sebelumnya dia tidak anak yatim, itu jauh lebih baik. Tapi dikatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dengan punya pasangan satu saja, wahidatan, itu jauh lebih baik, dan itu dikatakan dekat dengan keadilan dan dekat dengan ketakwaan. Seperti itu, Ibu. Bisa dipahami, Ibu? Jam berapa maghrib di sana? Sudah maghrib, Ibu? Sudah, Ustaz. Ini gimana? Kita cukupkan atau gimana? Ada pertanyaan, Ibu? Halo, Ibu. Bisa dipahami tidak penjelasan saya? Bisa, Ustaz. Ya, silakan, ada yang mau tanya, Ibu. Yatim. Ya, karena waktu dulu saya ada cerita lucu ya, Bu ya. Jadi ada mau bagi-bagikan bantuan ke orang-orang yang miskin atau anak yatim. Tiba-tiba ada datang orang kaya raya. Ustadz, saya ini kan anak yatim. Bapak saya sudah nggak ada, padahal dia kaya raya. Tapi kaya raya sudah dewasa. Jadi yang dikatakan anak yatim itu, dia sampai usia balik saja. Jadi kalau ibu-ibu ngaku tiba-tiba ada bantuan anak yatim, ibu-ibu datang, saya anak yatim, udah nggak ada bapak saya lagi, udah nggak anak yatim lagi. Yatim itu itu namanya yatim. Bukan anak yatim lagi. Jadi batas dikatakan yatim itu sampai usia balik.
Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ya, terima kasih. Kalau nggak ada kita cukupkan berarti ini. Di maghrib Ustaz. Selamat sholat maghrib untuk ibu-ibu semuanya. Sebentar ya. Ya, selamat sholat maghrib untuk ibu-ibu semuanya. Semoga ibu-ibu semua di sana sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Insya Allah berkah pekerjaannya insya Allah. Amin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.